Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5, kelas MIPA 1, akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai desain mundur atau backward design dalam perancangan pembelajaran. Backward design adalah salah satu metode perancangan pembelajaran yang efektif, atau disebut dengan perancangan mundur. Desain mundur dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan pembelajaran. Kemudian, kita akan mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Merancang mundur artinya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hasil. Backward design, suatu pendekatan dalam merancang kurikulum atau pelajaran yang dimulai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian dan evaluasi belajar sistem student center. Ini adalah tahapan dari backward design. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen terhadap tujuan-tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan. 3 tahap utama backward design akan dibahas lebih lanjut. Tahap pertama, tentukan hasil yang diharapkan, apa yang peserta didik harus ketahui, pahami, dan dapat lakukan setelah menyelesaikan pokok tertentu. Tahap kedua, tentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Pertanyaan pokok yang mesti dijawab di sini adalah bagaimana kita dapat ketahui jika peserta didik telah mencapai hasil yang diharapkan. Apa bukti-bukti yang kita harapkan untuk mendukung pemahaman peserta didik. Tahap ketiga, tentukan instruksi dan proses belajar yang ingin diterapkan. Setelah kita memastikan hasil apa yang diharapkan dan bukti apa yang dapat menunjang pencapaian hasil tersebut, lalu kita tentukan bagaimana proses belajar harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran. 1. Mengidentifikasi hasil yang diharapkan atau tujuan. Ketika kita memulai perencanaan, identifikasilah 1 atau 2 tujuan atau hasil pembelajaran apa yang akan dapat diketahui oleh peserta didik sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang. Apa ide-ide utama yang akan dipelajari oleh peserta didik? Tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran. 2. Menemukan bukti yang dapat diterima atau asesmen penilaian. Dalam kelas yang berpusat pada peserta didik, asesmen dilakukan selama pelajaran berlangsung. Bentuknya adalah formatif selama pembelajaran berlangsung dan sumatif di akhir pembelajaran. Ada beberapa tipe dari asesmen formatif, tanya jawab, observasi, esai, bermain peran, proyek, kuis, dan jurnal. Tujuan dari asesmen formatif adalah untuk melihat seberapa jauh peserta didik telah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang membantu memperbaiki kesalahpahaman. Sebagai guru, kita ingin memastikan seluruh peserta didik berhasil, dan cara terbaik adalah dengan melakukan pengecekan secara konstan dan melakukan asesmen terhadap pemahaman mereka. Bentuk-bentuk asesmen yang telah didaftar dalam paragraf sebelumnya juga dapat menjadi asesmen sumatif. Asesmen sumatif biasanya berbentuk tes atau ujian dan biasanya bersifat final. Tujuan dari asesmen formatif adalah untuk memberi sertifikasi kepada peserta didik atas penguasaan atas konsep atau keterampilan. Ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Merencanakan kegiatan pembelajaran. Apa yang sebenarnya akan diajarkan guru? Seberapa banyak ia harus memberikan kuliah atau presentasi satu arah? Seberapa banyak harus ditemukan sendiri oleh peserta didik? Kegiatan-kegiatan apakah yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya dengan cara terbaik? Materi dan sumber belajar apakah yang akan dibutuhkan peserta didik? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Bagaimana para peserta didik akan dikelompokkan? Yang terpenting adalah, sembari guru merencanakan kegiatannya, menentukan strategi pengelompokan dan merancang bahan ajar, guru perlu untuk mengecek kembali tujuan pembelajaran dan perencanaan. Ini contoh kerangka berpikir dalam menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan strategi understanding by design. 1. Hasil yang diharapkan. Contohnya, tentukan tujuan pembelajaran, apa tujuan yang ingin dicapai, misalnya pengetahuan yang ingin didapat atau konten, pencapaian lain-lainnya, pemahaman pertanyaan kunci, peserta didik dapat memahami bahwa, dan seterusnya.
Ini adalah tahap kedua, bukti-bukti yang diharapkan performance teks. Bukti-bukti lainnya, misalnya proyek apa yang peserta didik dapat lakukan, tes untuk menunjukkan pemahaman dan skill presentasi yang mereka kuasai, dan sebagainya. Yang ketiga, rencana pelajaran aktivitas pembelajaran. Misalnya, bagaimana proses pembelajaran dan instruksi yang digunakan untuk memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diharapkan, bagaimana aktivitas pembelajaran itu rancang, kemana peserta didik akan dibawa, dan apa yang diharapkan, dan seterusnya. Cukup sekian dan terima kasih.